Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman TVRI. Kembali lagi dalam program kami yaitu Ayo Belajar Bahasa Indonesia. Korsa, Bahasa, dan Sastra. Nah, hari ini nih Ewa, kita akan membahas satu topik yang pastinya sangat bermanfaat ya untuk anak-anak bangsa. Apa kira-kira? Apa ya Mel ya kira-kira? Nah, hari ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai merajut identitas bahasa Indonesia dulu, kini, dan nanti. Hari ini kita akan belajar mengenai identitas bangsa kita yaitu bahasa Indonesia. Nah, tepat sekali Mel. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yaitu Bapak Ahmad Rabiul Muzamil sebagai dosen bahasa Indonesia di FKIP Untan. Wow. Nah, selamat datang Bapak. Oke, selamat. Terima kasih. Oke. Nah, Bapak, jadi hari ini kita akan mengupas tuntas nih tentang sejarah, kedudukan, Fungsi juga fungsi ya? dan Iya, juga tentang bahasa Indonesia. Betul sekali Ewa. Nah, pada hari ini kita akan ditemani ya selama 30 menit ke depan ya dengan Bapak seorang dosen bahasa Indonesia yang pastinya sudah ahli ya dalam bidang ini begitu. Oke, baik. Boleh kita mulai ya Pak ya? Ya, Kita silakan, mulai silakan, dari ya. akarnya lah pastinya kan. Iya, Ya. iya. Jadi dari akarnya ini bagaimana sih sebenarnya sejarah perkembangan dari bahasa Indonesia sehingga menjadi bahasa persatuan kita saat ini Pak? Baik, seluruh pemirsa TVRI yang berbahagia, terutama para pelajar dan juga mahasiswa yang ada di seluruh Kalimantan Barat, saya ingin menyampaikan satu informasi penting yang saya kira sering kita abaikan berkaitan dengan sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, kemudian yang pertama kita melihat bahwa ketika kita bicara tentang sejarah bahasa Indonesia, maka satu hal yang harus menjadi catatan bahwa ketika Kongres Pemuda kedua tahun 1928 mencetuskan Sumpah Pemuda, maka pada saat itu adalah tonggak sejarah ketika pertama kali bahasa Indonesia itu disepakati sebagai bahasa nasional. Perlu saya jabarkan bahwa pemilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini tentu ada alasannya. Ya, bahasa Indonesia sebagaimana kita ketahui bersumber dari bahasa Melayu. Tentu pertanyaan berikutnya, kenapa para pemuda pada saat itu mementingkan soal bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional? Padahal kita masih dijajah oleh Belanda ya, 28 Oktober 1928 itu kalau kita kaitkan ke tahun 1945, kurang lebih 17 tahun sebelum kita merdeka, kita sudah memiliki bahasa nasional. Itu hebatnya Indonesia. Ya, kita sudah memiliki bahasa nasional. Nah, Sumpah Pemuda itu kita lihat di sini ya, kalau dilihat dari tiga isi sumpah. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Coba kita perhatikan dari dua isi Sumpah Pemuda itu, yang pertama mengatakan mengaku, ya. Tapi pada poin yang ketiga, pada sumpah yang ketiga itu memberikan penekanan pada kata misalnya menjunjung bahasa persatuan. Nah, menjunjung ini berarti kita menempatkan di atas dari persatuan. Nah, itulah sejarahnya sehingga ini menjadi kebanggaan bagi kita. Mungkin dibandingkan dengan beberapa negara lain yang merdeka masih sibuk mencari apa bahasa nasionalnya. Tapi para pemuda tahun 28 itu sudah memikirkan kira-kira kalau kita merdeka nanti mau proklamasi ini mau pakai bahasa apa. Nah, tentu dengan banyaknya jumlah bahasa dan suku yang ada di Indonesia itu, maka tahun 28 Muhammad Yamin dan kawan-kawan sudah menyepakati menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Saya kira kalau tahun 45 itu belum disepakati, tentu lama lagi berdebatnya ya mau pakai bahasa apa. Tapi itu sebagai catatan yang pertama. Ya, itu. Jadi lumayan panjang ya sejarah bahasa Indonesia ini ya Pak, betul, dari betul. akarnya ya, dari Sumpah Pemuda tahun 1928 begitu. Berarti dapat kita simpulkan dari penjelasan Bapak tadi itu perjalanan bahasa Indonesia ini bukan langsung ada ya, Ya, tapi itu secara bertahap ya Pak. Ya, mungkin ini yang perlu saya tambah jelaskan ya, karena ini ada kaitannya dengan sejarah bahasa Indonesia. Ya, yang pertama yang harus kita ingat bahwa bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu, ya, bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini tentu sudah lama sejak ada ya, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 yang Masehi itu sudah digunakan bahasa Melayu sebagai bahasa yang disebut dengan lingua franca.
Itu yang pertama. Jadi itu keuntungannya di Nusantara itu sudah menggunakan bahasa Melayu. Jadi bukan yang paling banyak, tapi bahasa ini sudah menjadi bahasa pergaulan, bahasa perdagangan pada masa lalu. Kemudian yang kedua, ini sejarahnya ya, dari segi sejarah. Yang kedua, berdasarkan sistemnya bahasa Melayu itu ternyata memiliki sistem yang sederhana. Jadi dari segi bunyi bahasa, dari segi bentuk kata, morfologi, dari segi sintaksisnya juga sederhana. Kita lihat lagi ya. Nah, alasan psikologis itu yang paling penting. Kenapa bahasa Melayu itu diterima secara sukarela? Karena semua suku yang ada, bahasa daerah, pemilik bahasa daerah yang lain yang ada di Indonesia itu pada saat itu menerima secara sadar bahasa Melayu, ikhlas mereka. Kemudian yang berikutnya sifatnya. Bahasa Melayu ini sanggup menerima pengaruh dari bahasa asing dan bahasa daerah lain di Indonesia. Sampai sekarang kita lihat bahwa pengaruh dari bahasa ini luar biasa maksudnya. Dan terakhir, berdasarkan wilayah pemakainya, memang bahasa Melayu itu sudah dipakai sejak zaman penjajahan Hindia Belanda di Indonesia. Semua di lembaga pemerintahan, di dunia pendidikan juga masih dipakai. Ini mungkin berbeda kita dengan negara jiran, tapi ini juga saya kira mungkin kalau dulu Belanda paksakan kita pakai harus menguasai bahasa Belanda, tentu kakek nenek moyang kita sebagian besar sudah menguasai bahasa Belanda, tapi ini tidak, karena Belanda tetap memberikan penekanan. Mungkin sebagai catatan, orang yang pertama kali membuat sistem ejaan dalam bahasa Melayu itu adalah orang Belanda, ahli bahasa Belanda, namanya Van Ophuijsen pada tahun 1901. Pada saat itulah kita sudah mengenal aksaranya. Karena sebelum itu kan kita mengenal istilah Arab Melayu itu kan. Bahasanya bahasa Melayu tapi tulisannya tulisan Arab, aksaranya Arab. Nah, karena kita belum punya aksara pada saat itu. Nah, ketika Van Ophuijsen 1901 itu menyusun ya, sistem ejaan dalam bahasa Melayu itu, maka berlakulah pada saat itu dan mulai banyak karya-karya sastra sebagaimana kita tahu pada masa itu. Ya, tahun 20-an itu mulai berkembang sastra Indonesia yang kita sebut dengan Angkatan Balai Pustaka. Itu. Saya kira itu sejarah yang pertama kenapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa Indonesia. Ya, itu. Okay. Dari bahasa Melayu ya, Ewa, ya, bahasa Indonesia ini. Lalu Pak, kemudian dari segi kedudukan bahasa Indonesia ini pada saat inilah dalam konteks kemerdekaan kebangsaan kita tadi ya, apakah perannya masih sekuat dulu gitu Pak? Oh pasti ya. Jadi begini ya, saya ingin ingatkan kepada kita semua bahwa selain memang kita memiliki semangat kebangsaan yang luar biasa, salah satu yang mempersatukan kita itu sebenarnya adalah karena bahasa kita sama. Anda hadir dan datang kemanapun wilayah Indonesia ini, ketika Anda berbahasa Indonesia itu diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, gitu ya. Nah, bahasa Indonesia ini memiliki dua kedudukan ya dalam politik bahasa nasional kita. Yang pertama dia sebagai bahasa nasional, ya. Sebagai bahasa nasional itu sudah ada sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Jadi sudah menjadi bahasa nasional pada saat itu. Ya, meskipun kita masih dijajah oleh Belanda, tapi Muhammad Yamin dan kawan-kawan pada saat itu sudah berani memperkenalkan dan mendeklarasikan tentang bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Sejak tahun 28 atau 17 tahun sebelum kita merdeka. Nah, yang berikutnya ada dua kedudukan bahasa Indonesia itu, yaitu sebagai bahasa negara. Nah, sebagai bahasa negara itu sejak disahkan Undang-Undang Dasar 1945, ya, kalau kita lihat di dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Ya, itu jelas dan itulah yang menyebabkan sampai sekarang saya kira di dalam peraturan perundangan termasuk di siaran di televisi seperti TVRI ini kita wajib sebenarnya menggunakan bahasa Indonesia karena itu adalah bahasa pengantar apabila kita berada di ruang publik untuk kepentingan seperti yang kita lakukan saat ini. Itu, ya. Ternyata kedudukan bahasa Indonesia ini memiliki peran penting ya dalam kehidupan kita bernegara ini. Nah, betul, ya, Pak, memandang zaman sekarang ini kan sudah banyak melek teknologi ya Pak. Nah, jadi dalam bisa dikatakan bahwa globalisasi itu sudah mengaruh cepat Pak. Nah, apakah era globalisasi sekarang ini juga memengaruhi Pak terhadap kedudukan bahasa Indonesia? Pasti ada ya. Sebagai catatan ya, kedudukan bahasa Indonesia itu sekarang sebenarnya sudah diakui oleh dunia ya. Sebagai gambaran bahwa bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pengantar resmi di UNESCO. UNESCO ini organisasi PBB yang membidangi tentang pendidikan dan kebudayaan yang memberikan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar ke-10. Setelah bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Itali, bahasa Portugis,
sampai bahasa India, sampai ke Mandarin juga, sampai ke bahasa Indonesia yang ke-10. Pada tanggal 20 November 2023 yang lalu ya, 2 tahun yang lalu bahasa Indonesia sudah diakui. Nah ini sebenarnya menjadi sesuatu yang bisa membanggakan kita semua karena memang politik bahasa nasional kita yang luar biasa ya. Kalau kita lihat memang dalam perjalanan sejarah yang luar biasa itu adalah dibandingkan dengan negara-negara jiran kita tak ada persoalan tentang bahasa nasional. Kita hanya satu bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Tapi misalnya ke tetangga kita itu antara bahasa Melayu, kemudian bahasa Inggris, kemudian ada bahasa lain yang dipakai juga di dalam komunikasi resmi kita baik di dunia pendidikan maupun di pemerintahan. Tapi kalau di kita di Indonesia semua wajib menggunakan bahasa Indonesia. Ini kedudukan yang luar biasa bahasa Indonesia seperti yang saya bilang tadi. Memang ada pengaruh globalisasi segala macam, semua tetap menjadi bagian yang tidak bisa kita elakkan ya, pasti ada. Tapi kekuatan kita adalah karena bahasa Indonesia itu secara resmi itu tidak hanya diatur di dalam konstitusi, tapi juga dalam undang-undang. Nah, itu undang-undang kita juga sudah ada, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang apa? Lambang dasar negara ya Pak? Lambang dasar negara dan pokoknya bahasa yang berkaitan dengan bahasa dan lambang negara itu ada di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Nah tadi tadi kan Bapak ini sudah menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, kemudian juga sejarahnya juga tadi lumayan panjang ya dari Sumpah Pemuda sampai ke bahasa Melayu kan tadi ya Pak ya. Nah selain kedudukan, selain bahasa Indonesia ini sebagai identitas bangsa kita ya, apalagi sih Pak fungsi krusial lainnya gitu. Iya, coba kita lihat ya. Tapi tahan dulu ya Pak, tahan dulu karena kita akan iklan sebentar. Jadi teman-teman, apa ya kira-kira ya nanti ya? Nanti kita ulik jawabannya ya di dalam oleh Pak Mutami. Iya. Nah, oleh karena itu teman-teman tetap di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Baik teman-teman, kembali lagi di program Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kedudukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, langsung saja kepada Bapak kami persilakan untuk menjelaskan Oke, fungsi baik bahasa ya. Kita akan coba untuk lihat tentang fungsi bahasa Indonesia ya. Nah, yang pertama kita akan melihat fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, karena ini memang berbeda. Yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional. Banyak yang bertanya, Pak, bagaimana kita bisa mempraktekkan misalnya wujud kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia? Kita bangga, tentu semua kita ya, adik-adik semua mungkin juga memiliki sesuatu yang kita sayangi, yang kita banggakan, kan itu pasti kita pelihara dengan baik kan. Oleh karena itu juga karena bahasa Indonesia itu menjadi lambang kebanggaan kita, maka mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita rawat bahasa Indonesia ini dan kita pakai sebagaimana mestinya lah, tidak kita rusak pemakaiannya. Ini yang disebut dengan kebanggaan. Ya, kita bangga dengan bahasa Indonesia itu karena memang sejarah sudah membuktikan bahasa Indonesia itu bisa mempersatukan kita semua, dan hebatnya lagi kita sudah memiliki bahasa ini sejak 17 tahun sebelum kita merdeka. Yang kedua sebagai lambang identitas nasional. Orang tahu kita orang Indonesia itu salah satu dari bahasa yang kita pakai. Ya, tentu juga ada bendera ya. Bendera sebagai misalnya identitas kita. Tapi yang paling kelihatan misalnya kalau kita berada di luar, misalnya di negeri jiran apa segala macam, pasti kita akan lihat orang menggunakan bahasa, ketahuan dari bahasa yang kita pakai. Kita orang Indonesia itu dari bahasa yang kita gunakan. Ini lambang identitas kita. Kemudian yang ketiga sebagai alat pemersatu berbagai suku. Tidak ada masalah dengan Indonesia sekarang ini. Ya. Jadi yang kita boleh berbangga bahwa semua suku ketika dia ketemu ya, berasal dari suku yang berbeda, maka yang akan digunakan adalah bahasa Indonesia. Tidak ada pilihan lain. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya. Nah, kalau ada pertemuan-pertemuan di tingkat nasional maupun di tingkat regional misalnya, orang tentu memperkenalkan budaya dari Sambas atau dari Landak kepada masyarakat yang ada di Kota Pontianak misalnya, pasti ketika dia mau memperkenalkan itu pasti akan gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Itu. Jadi ini dia yang mempersatukan itu. Jadi antar warga juga kalau kita di kampus kan, ada kita dari sekolah dari berbagai macam suku, tapi ketika kita ketemu berdialog dalam komunitas kita di masyarakat sebagai orang yang sedang belajar atau kalian di mahasiswa, maka
yang digunakan sebagai bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Indonesia. Kita gunakan bahasa Indonesia. Nah, tidak misalnya Meli dari Sambas pakai bahasa Sambas, misalnya Ewa dari Mempawah pakai bahasa Mempawah, tidak. Tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia. Karena itu yang sudah kita sepakati dalam kedudukan sebagai bahasa nasional. Dan fungsi ini sudah ada sejak tahun 1928 tadi, seperti Bapak katakan tadi, ya, sebagai bahasa nasional. Dari Sumpah Pemuda, Pak. Ya, jadi Sumpah Pemuda tadi. Nah, yang kedua lagi, tapi silakan, mungkin ada yang lain? Berarti Pak, berdasarkan fungsi bahasa Indonesia ini, yang pertama kan kebanggaan nasional, kemudian yang kedua identitas nasional, yang ketiga pemersatu berbagai suku, dan yang keempat tuh sebagai alat perhubungan antar warga. Nah, berarti bahasa Indonesia ini tidak hanya sebagai atau sekedar menjadi alat komunikasi ya Pak ya, tidak, tapi juga menjadi fondasi persatuan dan kemajuan untuk bangsa ya Pak ya. Oke, baik, iya. Bapak lanjutkan, terima kasih Ewa ya. Jadi kita lihat yang berikutnya ya. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa negara. Saya ingin memberikan penekanan terutama pada poin pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi saya lihat yang pertama dan kedua dulu. Sebagai bahasa resmi kenegaraan ya. Kita lihat di Indonesia ini ketika ada tamu negara datang di Istana Negara misalnya, bahasa pengantar wajib menggunakan bahasa Indonesia. Baru setelah itu bahasa yang mungkin disepakati yang sesuai dengan orang yang hadir di situ. Tapi yang utama tetap harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena itu disebut bahasa resmi kenegaraan. Kita lihat ya pada peringatan 17 Agustus atau peringatan Hari Pendidikan kemarin itu banyak memakai busana daerah. Betul. Ya. Biarpun itu upacaranya di Sambas, tak boleh pula dia lalu pakai bahasa Sambas upacara. Tetap harus pakai bahasa Indonesia karena itu acara resmi kenegaraan. Upacara Hari Pendidikan ketika 2 Mei yang lalu. Sama juga 17 Agustus kan, Hari Kemerdekaan. Biarpun misalnya Presiden pada masa itu meminta kita menggunakan pakaian daerah, maka tetap harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Ini bahasa resmi kenegaraan. Sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dari tingkat SD sampai tingkat yang paling rendah sampai ke atas semua wajib menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini politik bahasa nasional yang tak semua negara memiliki itu. Ya. Sebagai gambaran misalnya dulu ketika Timur-Timur itu masih bergabung dengan Indonesia, salah satu yang mungkin karena memang ini politik bahasa nasional pada saat itu semua lembaga, nah bahasa Indonesia ini masih menjadi bahasa yang cukup dikenal dan dipakai di sana gitu. Dalam pengertian bahwa inilah politik bahasa nasional kita. Kalau memang itu ditanamkan di dunia pendidikan, alhamdulillah sampai sekarang kita melihat bahasa Indonesia tidak ada masalah. Bisa menjadi bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Nah itu. Kemudian untuk perencanaan pembangunan ini juga sama, tetap menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Misalnya kalau ada pertemuan di tingkat nasional antar daerah, antar provinsi misalnya, dari berbagai datang tetap harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, memang sudah luar biasa bahasa Indonesia ya. Tetap bisa digunakan untuk kepentingan kita di dalam ilmu pengetahuan. Misalnya, kita menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi, semua dengan bahasa Indonesia. Ya kan? Iya. Itu dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat paling tinggi semua wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resminya. Meskipun tentu kita tetap kuasai bahasa asing, tapi yang paling utama adalah tetap harus gunakan bahasa. Termasuk di teknologi itu. Teknologi dulu kita hanya mengenal misalnya ada istilah download atau upload misalnya. Sekarang kita mengenal istilah unduh, unggah gitu sebagai padanan dari kata serapan dari itu ya, sebagai padanan dari kata download dengan upload tadi. Bahasa asing ke bahasa Indonesia. Saya kira inilah dua fungsi ya bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional maupun juga sebagai bahasa negara. Nah, ini kebetulan dalam kedudukan sebagai bahasa negara. Nah, teman-teman, apakah teman-teman di rumah sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Setelah pembahasan yang disampaikan oleh Pak Muzamil tadi, kita jadi tahu nih bagaimana sejarah bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, dan juga fungsi bahasa Indonesia. Betul sekali Ewa. Banyak ya ternyata fungsi bahasa Indonesia ya. Selain sebagai pemersatu bangsa juga bisa jadi bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar. Atau misalnya nih kita dalam dunia pendidikan nih, biasa kan kita banyak menggunakan bahasa ibu. Tapi karena ada bahasa Indonesia bisa mempersatukan kita ya. Betul begitu ya Pak ya? Iya betul. Oke. Nah Pak, saya ada sedikit pertanyaan nih Pak. Bagaimana sih kita sebagai kita kan orang daerah ya Pak ya, bagaimana kita tuh agar lancar gitu Pak menggunakan bahasa Indonesia? Karena tuh kadang tuh masih ada beberapa orang yang
tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan tidak juga melihat situasi seperti itu, Pak. Iya. Ya. Bahasa daerah atau bahasa ibu itu kan tetap harus hidup ya, tetap harus kita pelihara. Misalnya kalau Meli bahasa ibunya bahasa Sambas, kalau Ewa misalnya bahasa Melayu Mempawah ya. Jadi tetap harus menjaga dan merawat bahasa daerah masing-masing. Tapi bahasa Indonesia itu wajib kita gunakan dalam komunikasi yang resmi atau di dalam lingkungan yang memang kita berada dalam kelompok yang misalnya beragam gitu ya. Misalnya kalau kita di kampus ya tentu komunikasinya pakai bahasa Indonesia, ya kan? Kampus karena di kampus itu kan dari berbagai macam daerah. Itulah tadi bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar warga. Ya, misalnya kalau kalian masih ingat yang tadi itu ini antar warga, antar daerah dan antar budaya. Kan semua berasal dari yang berbeda-beda. Gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Itu yang bisa kita rawat dan itu yang saya kira selama ini tetap terjaga dengan baik ya, terjaga dengan baik dan alhamdulillah bahasa Indonesia tidak ada masalah dari segi penggunaan, dari segi penghormatan dan penghargaan orang karena sampai saat ini sejak tahun 28 tadi ya seperti saya katakan ya kita belum merdeka aja kita sudah punya bahasa nasional. Ya, bayangkan pemikiran para pendahulu kita dulu itu ya mereka sudah membayangkan Indonesia ini kalau tidak segera ditentukan nanti kita ribut soal mau pakai bahasa apa bahasa nasional di tahun 45 itu tapi ternyata tidak terjadi. Ya, itu. Mungkin ada yang tanya, kenapa tidak bahasa Melayu tiba-tiba bahasa Indonesia? Karena ini kan ada berbau suku. Nah, sepertinya Muhammad Yamin pada saat itu kalau saya baca sejarahnya, beliau agak keberatan dengan penggunaan nama bahasa nasional kita itu yang agak berbau kesukuan etnis. Jadi dia carilah istilah yang pas dan diambillah istilah bahasa Indonesia itu sebagai nama juga dengan negara kita, negara Indonesia. Saya kira itu sebabnya ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah, bagaimana Meli? Udah paham belum nih tentang? Sudah ya. Betul, banyak sekali yang dapat kita ilmu yang kita dapatkan dari sejarah bahasa Indonesia ini. Jadi teman-teman, memang penting ya untuk kita mengutamakan bahasa Indonesia dan kita menguasai bahasa asing serta melestarikan bahasa daerah atau bahasa ibu kita. Tapi karena kita ini Indonesia dan kita banyak ragam budaya, jadi kita harus mengutamakan bahasa Indonesia untuk pemersatu bangsa pastinya, Ewa. Ya, tentu saja karena bahasa Indonesia juga akan dapat membawakan hal yang lebih baik untuk kita. Betul. Nah, mungkin kita bisa bertanya tips nih kepada Bapak terkait dengan untuk pemirsa lah, bagaimana sih cara melestarikan bahasa Indonesia agar selalu dipakai gitu, tidak semena-mena kita menggunakan bahasa ibu. Biasanya kan tidak sesuai konteks dimanapun kita menggunakan bahasa ibu kan, karena tadi enak selalu kita ucapkan gitu sehari-hari. Sering kita gunakan dibandingkan bahasa Indonesia. Betul. Sehingga bahasa Indonesia ini agak tergerus gitu Pak. Jadi bagaimana Pak kira-kira? Saya kira yang paling sederhana saja ya, di lembaga pendidikan kita wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam pengantar baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, ini upaya kita untuk menjaga dan merawat seperti kata Meli tadi kan. Untuk melestarikan ya kita minta Meli Lestari lah. Nah, itu sesuai dengan namanya kan. Nah, jadi melestarikan itu berarti ya kita coba untuk menjaga merawat bahasa Indonesia itu dengan cara menggunakan dengan baik dan benar. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita bangga dengan bahasa nasional kita. Kemudian kita bangga dia sebagai lambang identitas kita. Dan yang paling penting adalah kita mencoba untuk menghargai orang lain dari daerah yang berbeda dengan kita menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun misalnya di dalam lingkungan itu banyak orang dari suku tertentu, tapi tetap ketika ada orang lain yang juga ikut nimbrung atau ikut bersama kita dalam berbicara pada satu pertemuan, maka kita wajib menggunakan bahasa Indonesia. Itulah cara untuk, dan itu saya kira yang menyebabkan sampai sekarang bahasa Indonesia itu alhamdulillah tetap terjaga dengan baik dan dia tidak menimbulkan gejolak apalagi penolakan dari manapun di seluruh wilayah Nusantara ini atau seluruh Indonesia. Ya, saya kira itu. Terima kasih ya Pak tipsnya. Jadi ya Ewa memang bahasa Indonesia ini walaupun kita berbagai suku bangsa ya, walaupun kadang kita menggunakan bahasa Indonesia itu dengan logat kita, tapi kita bisa untuk menyesuaikan lah harusnya. Ya, kalau logat dialek itu pasti berbeda-beda ya. Ya orang Medan, orang Sambas itu berbicara bahasa Indonesia tentu ada logatnya kadang-kadang. Baik Bapak, kami ucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak untuk menghadiri acara program kami. Terima kasih sudah memberikan banyak sekali ilmu dan juga pencerahan yang tentunya akan berguna bagi kita. Nah teman-teman di rumah jangan lupa juga untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kedudukan dan juga fungsinya.
Dan kita juga harus saling menjaga agar bahasa Indonesia ini tetap selalu terjaga dan juga lestari ya pastinya ya. Dan terima kasih juga kepada pemirsa TVRI yang setia dan telah menyaksikan perbincangan kita pada hari ini ya tentang topik yang sangat luar biasa pastinya ya. Dan juga jangan lupa dengan narasumber kita yang luar biasa. Iya, baik. Baik. Baiklah. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan acara kami yaitu Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.